Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman di rumah sana ataupun dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam kondisi lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya hari ini saya akan mencoba membantu teman-teman dalam memberikan sharing yang berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Excel. Nah, menarik sekali teman-teman. Di sini saya sudah memiliki sebuah penyelesaian dengan contoh yang akan kita bahas adalah kita sudah membuat sebuah tabuler untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan VLOOKUP, ya, rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau yang namanya VLOOKUP itu adalah P itu berarti vertikal, ya, yang penyajian datanya itu disajikan secara vertikal. Artinya dia ke bawah seperti ini ya teman-teman nih. Ini vertikal nih. Dan kalau HLOOKUP itu dia itu penyajiannya itu berarti horizontal. Nah, ini horizontal berarti ke sini ya, ke pinggir. Seperti baris gitu kan, seperti halnya penyajian baris. Kalau tadi vertikal itu seperti halnya penyajian kolom ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba menyelesaikan dari start dulu lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel kita pembelajaran paket Niaga 2, yaitu kita akan membahas tentang rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini kita harus tahu dulu nih teman-teman. Kalau yang namanya VLOOKUP dan HLOOKUP itu yang menjadi pembeda dari sisi namanya saja. Kalau VLOOKUP itu biasanya penyajiannya itu secara vertikal, P-nya itu vertikal. Nah, kalau HLOOKUP itu horizontal. Jadi penyajiannya itu kalau yang horizontal itu biasanya cenderung seperti halnya baris ya. Kalau vertikal itu seperti halnya kolom. Misalkan ini saya punya sebuah data yang sudah saya sajikan. Nah, ini penyajiannya ini secara vertikal nih, ke bawah seperti ini ya. Nah, kemudian kalau yang horizontal ini penyajiannya ke sini, ke pinggir ya, seperti halnya baris tuh. Nah, ini seperti itu. Baik, jadi hari ini teman-teman kita akan coba menyelesaikan bagaimana ketika kita memiliki sebuah tabuler yang mana di dalam tabuler itu ada kode, ada nama barang, ada harga, dan ada satuan. Nah, ini sudah kita input dulu ya. Syaratnya kita input dulu data-datanya untuk kasus yang akan kita selesaikan secara vertikal atau secara VLOOKUP, dan akan kita selesaikan juga secara HLOOKUP ya, horizontal. Nah, ini ada sebuah tabuler kosong yang akan kita kerjakan untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini ada kolom kode, nama barang, harga, dan satuan. Kode ini awalnya masih kosong, jadi kita tinggal menginput saja sesuai apa yang kita inginkan, sehingga nanti dengan kode yang sudah ada dan sudah kita input, otomatis dengan menggunakan rumus VLOOKUP, nama barang, harga satuan, harga dan satuan itu akan terisi secara otomatis. Ayo kita coba buktikan bagaimana pengerjaannya. Nah, ini kita awali saja ya teman-teman. Karena kode yang sudah ada ini hanya A, B, dan C, D. Nah, ini kita random saja. Misalkan ini D, C, kemudian B, A ya, A, B, C, bukan C, C ya. D ini A misalkan, kemudian ini B. Nah, sudah semua ya. Nah, sama kita juga akan coba mengisi untuk yang case HLOOKUP. Ini A, misalkan ini D ya, D teman-teman, kemudian C, B, A, C, D. Oh, ini jangan double deh, satu aja ya. Nah, kita lihat. Coba kita isi ya, semua random aja ini. Kita karena misalkan ini untuk menyelesaikan case-nya seperti ini. Nah, ini kita sudah mengisi ya kode untuk pengerjaan soal VLOOKUP, karena ini memang kodenya seolah-olah kita ini mau mencari nih. Kalau kode D itu nama barangnya apa, harga barangnya apa, satuannya apa. Ya, kita coba ya, masukkan rumus VLOOKUP. Nah, ini kita ketikkan saja sama dengan kemudian VLOOKUP. Lookup ya. Jadi kalau kita mengetik VLOOKUP sudah muncul sendiri tuh teman-teman ininya ya.
rumusnya sendiri, tinggal kita buka kurung. Kemudian di sini nama barang yang akan kita cari itu adalah nama barang kode D ya. Berarti kita sorot saja di kolom A7 ya. Kemudian kita koma. Nah, ini baru nih kita masukkan data dari yang tabel yang sudah kita buat. Nah, ini kita masukkan saja data dari mulai A3 kita blok sampai dengan D26 ya, D26. Nah, ini sudah kita blok dan data pun sudah terinput di atas rumus, tetapi ini harus kita buat menjadi sebuah data absolut ya. Kita tinggal tekan saja Fn F4. Nah, kemudian kita copy. Nah, kemudian selanjutnya kita ini punya tujuan untuk mengisi kolom apa? Kolom nama barang. Nah, kolom nama barang ini ada di kolom berapa? Kolom 1, kolom 2. Berarti kita tinggal ketik saja di sini angka 2 karena posisinya data yang ingin kita isi di kolom kolom bagian 2. Nah, selanjutnya kita koma dan kita palse. Tulis aja palse ya. Palse. Palse. Nah, ini sudah bagian dari rumus, kemudian kita tutup. Nah, otomatis nih. Jadi secara otomatis ketika kita masukkan rumus untuk B itu namanya lilin. Ya, kita buktikan ya, kita ke bawahkan ya rumus yang tadi apakah betul ini bisa. Tuh, secara otomatis teman-teman kalau yang namanya C pasti sampo, kalau yang namanya B pasti mie, dan kalau A itu sabun-sabun. Nah, itu ya. Kita tuh ya. Jadi kita otomatis bisa mengisi nama barang dengan hanya kita mengetik kode barangnya saja. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan kita mau mengetahui harga tersebut, lilin misalkan apa, kita bisa buat lagi misalkan di sini rumus VLOOKUP ya, VLOOKUP lagi seperti tadi, kemudian kita tetap memasukkan datanya, kodenya yang ini ya, tetap kode yang akan kita cari adalah kode awal. Nah, kemudian di sini kita kopikan lagi nih seperti yang tadi. Nah, ini yang tadi dari mulai kolom A 23 sampai 26 kita absolutkan kembali teman-teman ya, Fn F4. Nah, kemudian ini kolom keberapa nih? Kolom harga ini kolom ketiga. Nah, nanti koma kita palse kembali. Nah, kita tutup kembali. Nah, lilin ini harga 1250, benar tidak? Nah, lilin 1250. Nah, bagaimana untuk bisa mengisi yang lainnya? Kita tinggal blok saja. Tunggu sampai dengan munculnya tanda plus, kita langsung blok tarik ke bawah. Kita pastikan benar atau salah. Nah, jadi di sini yang namanya sampo benar nggak? Kita cross check nih, harganya 500. Oh, sampo 500 ya. Jadi ini akan otomatis ya teman-teman bisa mengisi data yang kosong tadi. Nah, ini satuannya bagaimana? Kita coba lagi teman-teman untuk mengisi satuan VLOOKUP ya, VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ya, kita buka kurung, kemudian kodenya tetap sama yang D ya. Di awal ya, di A7. Nah, ini nanti kita akan sorot lagi kayak tadi awal. Nah, ini hanya kita perlu membuat awal langkah saja ya teman-teman. Fn F4. Kemudian kita ini lihat kolom satuan ini kolom keberapa. Nah, ini kolom keempat. Kemudian ketik, kemudian palse. Nah, ini nanti ditutup. Nah, ini benar enggak kalau lilin ini satuannya buah? Kita cek dulu ya teman-teman. Nah, lilin satuannya buah tuh ya, berarti sudah sama. Nah, sekarang kita coba blok kembali sampai muncul tanda panah, kita tarik. Ya. Tuh. Kita lihat kalau sampo apa satuannya. Satuannya sampo itu picis ya. Jadi otomatis dengan seperti ini dari data kosong hanya kita menginput data yang memang sudah kita entry awal ya, dari data yang sudah kita buat di sini. Otomatis kita akan bisa mengisi ya data-data tersebut hanya dengan rumus VLOOKUP. Ini akan bisa terisi semuanya. Begitupun untuk rumus HLOOKUP nih teman-teman. Kita tadi sudah mengisi kodenya ya secara random. Nah, rumusnya bagaimana? Kita akan coba HLOOKUP ya. Nah, kita buka. Kemudian kodenya kode yang mana? Kode F7. Nah, ini. Nah, kemudian yang di bloknya ini karena ini horizontal, jadi kolom yang horizontal ini ya teman-teman, dari H22 sampai sampai K26 ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, nanti kita F4 kan kembali ya nilai ini. Nah, kemudian kita
buka ini kolom berapa nih? 2 misalkan. Kemudian false sama seperti tadi. Maaf, ini NA ya. Ini berarti kalau iya ini belum diblok ya teman-teman, belum yang ini maaf belum di namanya yang kolom ini belum di tadi absolutkan ya perintahnya. Nah ini sudah diabsolutkan, kita coba ya. Kok masih NA ya? Sebentar. Ini berarti bukan kolom kedua ini berarti. Nah, kita lihat nih ya teman-teman. Kita ini ingin melihat ya. Berarti ini baris ke 1 kedua ya. Baris ke 1 dan kedua. Nah. Ini kan kita ingin tahu nih nama barangnya ya. Berarti di baris ke 2. Oh, masih NA ya. Sebentar kita cek lagi. Oh, ini kelewat teman-teman. Maaf ya. Ini kok ke bawah ke yang ini nih. Kita ulang lagi ya. Coba kita ulang lagi. Kita set. Nah, jadi ini dulu ya, teman-teman. Nah, data yang ini kemudian koma. Baru kita masukkan nih data yang ini. Nah, ya, maaf ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita baru Fn F4. Tuh. Kemudian koma 2 koma false. Coba kita lihat. Nah, sasa ya. Jadi di dalam rumus Excel itu kalau memang ada kita kurang teliti, misalkan memasukkan kejelian dalam sistem yang ada, itu bisa menjadi miss ya, seperti tadi muncul NA seperti itu. Sekarang kita coba ya, teman-teman, untuk memasukkan nilai harga. Tapi sebelum nilai harga kita pastikan dulu nih nama barang ini kalau kita blok ke bawah sudah benar atau enggak. Oh, ya, jadi ini udah bisa kelihatan ya kalau D itu pasti terigu. D terigu. Kemudian kalau A pasti sasa. B pasti itu otomatis garam ya. Nah, ini kalau C pasti telur. Nah, itu kan. Nah, sekarang kita harganya. Kita buat harga ya. Sama dengan HLOOKUP. Nah, ini kemudian kita sama nih. Kodenya masih tetap F7 ya, koma. Nah, ini harus teliti nih teman-teman, jangan sampai tadi kayak tadi ya. Kita bloknya dari awal lagi nih seperti yang tadi. Dari H22 sampai K26 ya. Nah, ini baru kita Fn kan dulu nih. Absolutkan Fn F4. Baru kita koma. Nah, ini kolom yang keberapa ini? Kolom yang akan kita isi ini kolom ketiga ya. Kemudian kita ketik false. Nah. Tuh, ini 500 ya sudah muncul. Bener enggak nih? Nilai sasa 500. Oke, sama ya. Kita coba pastikan kembali rumus ini betul-betul bisa tercopy ya. Yang otomatis. Nah, ini kita pastikan terigu ini berapa nih? Terigu 1.200. Nah, 3.200. Telur berapa? 2.500. Nah, sebenarnya ya, teman-teman. Satu lagi kita coba. Misalkan HLOOKUP. Kodenya tetap sama ya. Yang pertama saja kita jadikan acuan. Nah, di sini nanti seperti biasa kita copy kembali ya. Nah, kolom bawah ini kemudian kita add. Jangan lupa pakai Fn F4 ya. Tapi memang setiap laptop supportnya beda-beda ya. Nanti cari saja kalaupun memang tidak secara menggunakan tombol Fn F4 mungkin bisa dengan menggunakan tanda dolar manual ya untuk yang memang handphonenya tidak support. Ini di kolom keempat ya, harga satuan itu yang ingin kita cari. False. Nah, ini. Oke. Nah, ini sasa ini picis nih satuannya, kita coba lihat. Sasa picis. Oke. Nah, sudah picis ya. Kita memastikan untuk ke bawahnya. Ya, tuh. Terigu apa coba? Kita lihat ya. Terigu bungkus. Nah, kemudian telur buah. Ya, walaupun memang sebenarnya kalau telur itu buah bukan buah ya. Artinya biji atau apalah. Yang penting intinya penggunaan rumus dengan yang